Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Gianto, nggih, sugeng tepangan nggih Pak. Ini Nggih. dengan hari dari Banyumas yang Ya, kebetulan tugas 2 hari visit di SD 1 Undaan. Pak Gianto sudah lama jadi komite Pak? alhamdulillah sudah lama Bu. Di sini di SD 1 sudah mulai sejak dulu ya. Dulu kapan Pak? Tuh, ya, Dulunya kapan? Tahun berapa? tahun 1980-an. Tuh. Ya. 1980. Umur saya itu hampir 70 tahun. Oh, nggih. Hampir, nggih. Sudah tua. Sehat luar biasa hampir 70. Ya Dari Allah. tahun 80 sampai sekarang jadi komite ketua Pak, ketua komite. Ya, alhamdulillah. Tidak Saya boleh sekarang, tidak tahu Bapak, tidak ngasto di boleh mana? leren. Tidak boleh berhenti. Oh, tidak berhenti. Nggih. Bapak keseharian aktivitasnya ngasto di mana Anu di sawah Bu, buruh tani. sekarang? Sebelumnya. Petani Bu, petani sekarang. Ya. Nggih. Oke, Pak Gianto, matur nuwun sudah rawuh di visit Alhamdulillah. di 1 Undaan Kidul ini bertemu dengan kami. Kami ingin meminta informasi ke panjenengan nggih Pak Gianto Ya Bu. terkait dengan visi, misi dan tujuan apakah komite sekolah dalam proses penyusunan itu Pak? Ya Bu. Masalah visi Bu, di SD Kidul 1 itu tadi yang sudah dibuat tuh anak berbudi pekerti yang luhur, berprestasi dan berjiwa Pancasila. Itu visi misinya dari SD 1 dan itu. Terima kasih. Waktu penyusunan Pak komite diajak Ya, berkumpul diajak kepala sekolah. kepala sekolah. Ya. Berarti selama jadi komite sudah berapa kali kepala sekolah ganti nih Pak? Wah, sampai sudah 7 kali. Kali Sampai lupa ya. Sampai lupa ya. Rumahnya dekat Pak dengan sekolah? Ya. Rumahnya dekat dengan sekolah. Alhamdulillah 700 meteran dari sekolah. Ya, 700 meter. Berarti ada dasar pertimbangan khusus ya, mengapa tidak boleh ganti, tidak boleh leren begitu ya Pak? Iya, karena komite itu memang orang yang peduli dengan pendidikan. Oke. Pak, terkait dengan visi misi sekolah ini, apakah komite juga tahu penyebar luasannya atau sosialisasinya sekolah itu ke siapa saja Pak? Ya, pertama ke wali siswa, ke anak-anak didik dan masyarakat. Masyarakat ketika apa ditahunya? Ya, saya itu pada waktu jamiah itu saya sebarluaskan itu masalah visi misi dari SD 1 dan itu kalau jamiah malam Jumatan, malam 11-an, selapanan gitu. Ya. Di mana itu Pak? Malam ya, Anjang sana ke rumah-rumah. Oh, Anjang sana ke rumah-rumah, silaturahmi ya Pak? Ya, silaturahmi bergilir itu. Oh, bergilir. Jamiah itu. Geng. Ya, saya beberkan itu. Menurut Bapak yang sudah sekian tahun di situ, pernah tidak untuk visi misinya itu berubah atau ganti Pak dari penjenengan di komite sampai sekarang? Ya, memang pernah berubah itu, tapi tahunnya saya lupa. Ya. Pernah berubah. Ya, pernah berubah. Tapi 3-4 tahun terakhir ini ajak-ajak saja. Ya, yang berubah itu yang belakang itu berjiwa Pancasila itu. Iya. Oh, Pancasila. Ya, itu berjiwa Pancasila. Sebelumnya belum ada.
Belum. Ya. Oh, oke. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran, ya. Komite tadi dikatakan sendiri oleh Bapak, komite adalah orang yang peduli. Nah, peduli itu tidak hanya peduli kepada lingkungan fisiknya, tapi untuk proses pembelajarannya juga komite itu sangat-sangat harus peduli. Nah, ketika masuk ke proses pembelajaran, Pak Komite pirsa untuk guru-gurunya ketika masuk proses pembelajaran itu tepat waktu, disiplin, begitu Pak? Alhamdulillah saya lihat itu sampai sekarang itu sebelum jam 6:30 itu Bapak Ibu guru pada waktu saya olahraga kelenong-kelenong Bu keliling itu alhamdulillah jam 6 sudah siap di Gapuro untuk bersalaman sama anak-anak itu. Alhamdulillah sudah full gitu. Ya sampai dulu dari dulu sampai sekarang alhamdulillah. Ya. Berarti proses pembelajaran di kelasnya juga tepat waktu ya Pak? Ya, setelah masuk jam 7 baca Asmaul Husna, lalu literasi itu tadi membaca buku di pojok-pojok kelas itu. Ya. Kemudian Pak Komite tahu juga ketika kepala sekolah yang berapa kali ganti ini melakukan supervisi Pak, kunjungan ke kelas-kelas, tahu juga Pak? Ya, setahu saya itu ya memang pernah, ya sering gitu. Ya, jadi sering ya sering. Karena apa untuk untuk kemajuan sekolah kita gitu. Malah begini Bu, pada kalau ada komite datang dengan ujuk-ujuk, ujuk-ujuk apa itu berarti ya, dengan tiba-tiba itu guru-guru itu pada aktif gitu loh. Asalnya yang guru-gurunya aktifnya Pak Komite datang. Pada itu loh, terus asalnya kan minum di kantor, ya. Terus ada komite datang ya, dengan tiba-tiba dengan ujuk-ujuk, terus wah aku ngumpir ya Pak Lali, ya, terus cepat ke dalam kelas tuh. Jadi komite dibedeni gitu. Oke. Tidak kepenak karena ada Bapak Komite rawuh dari tadinya istirahat langsung masuk kelas begitu ya Pak? Iya. Istirahatnya memperpanjang apa enggak Pak guru-gurunya? Harusnya kan alhamdulillah tepat waktu, umpamanya 10 menit ya 10 menit. Oke. Baik-baik SD 1 ya. Api-api guru SD 1. Halo. Ya Bu. Halo Pak. Halo. Delay Bu, delay. Salah. Internetnya. Halo Pak. Halo. Iya maaf, saya yang terlempar ini Pak. Oh. Oke Pak. Jadi supervisi atau kunjungan dari sekolah, dari kepala sekolah itu berdampak untuk perbaikan proses pembelajaran nggih Pak, guru-gurunya menjadi lebih aktif begitu nggih? Ya. Oke. Kemudian Pak terkait dengan pengembangan sekolah. Bapak selaku komite untuk pengembangan sekolahnya yang merupakan perilaku real dari RKAS itu apa Pak pengembangan sekolah yang dilakukan penjenengan selaku komite? Ya, dari komite ikut merencanakan RKAS itu, ikut merencanakan dan pelaksanaannya dari pelaksanaan sekolah itu sendiri. Tapi ikut merencanakan.
Halo Pak. Halo. Oke. Berarti yang apa namanya Pak? Yang real melakukan pengembangan sekolahnya nopo Pak? Ya, apa itu? Baje itu. Oh, baje itu nggih. Keadaan baje. Kalau hubungannya yang dengan fisik Pak? Dengan fisik, ya dari kemarin itu yang dulu itu memang apa itu sekolah kita kan masih istilahnya orang desa orang Ndaan itu matol. Nopo Pak? Matol. Nopo niku? Jeblok utawa ada beceknya itu loh, becek. Oh, nggih, becek. Nggih. Lah terus saya mintakan bantuan kepada wali siswa untuk supaya untuk upacara itu bisa dilaksanakan setiap hari Senin, upacara bendera itu supaya anak-anak sepatunya tidak kotor, itu bagaimana. Terus inisiatif wali murid itu membeli tanah itu dengan uruk. Nah, uruk, terus dari untuk berikutnya di paving, istilahnya ditutup paving ya. Kalau Ibu sekarang sudah ya? Ya sudah bagus sekarang ya, sudah bagus. Itu hasil dari wali murid. Oke, terima kasih. Lanjut Pak. Ya. Hubungannya terus ada Bu lagi Bu tambahan. Ini tadi yang baru jadi itu tempat parkir sepeda. Tempat parkir sepeda. Ya. Tempat parkir sepeda itu sudah jadi bagus itu. Oke. Ya. Lanjut Pak, hubungannya dengan komunikasi Pak. Ya. Komunikasi antar siswa, antar guru dengan penjenengan, apa mungkin ada kelompok-kelompok guru yang apa namanya membuat klik-klik begitu, apa semuanya kompak atau bagaimana Pak untuk dan interaksi? Terima kasih Bu untuk itu, karena saya juga sebagai orang tua di SD 1, ketua komitenya, jadi saya imbau untuk menjaga kekompakan, kerukunan antar sesama itu, ya, sama-sama kerja supaya bisa saling memberi dan menerima sama teman-teman guru maksudnya itu. Akur-akur saja semuanya ya Pak. Iya lah, pokok tukaran wong ning donya sediluk ae nggih. Pokoknya kalau buat gimana? Kalih sama saya itu humor John. Itu nggih. Bener gelis tuwa nggih. Umurku 70 tahun nih jadi ini kok nggih. Iya. Alhamdulillah. Apa? Umur boleh tua, semangat muda gitu ya Pak. Betul, semangat masih muda gitu loh. Saya masih berani macul di sawah. Sip. Oke, siap. Hasilnya apa Pak? Hasil kebunnya apa? Alhamdulillah padi. Oh padi. Sama kacang hijau. Oh, Oke. Wong komite kawit umur kawit 80 sampai sekarang ora ono gajiane kok ya seneng. Nggih ta? Insya Allah dicatat jadi amal soleh Pak. Amin. Maka dari itu saya usul pada Bu Har untuk supaya diusulkan kepada pemerintah, ya, supaya daripada BLT itu salah sasaran, ya Bu ya. Salurkan ke komite begitu. Wis do duwe mobil do entuk BLT ya Bu ya. Lah saiki disalurke di ngene komite wae. Biar nanti dicatat Pak Sujiranto yang akan ikut ke sana. Oh, iya. Itu usul saya untuk se-Indonesia loh. Oh gitu ya. Tidak untuk udah di se-Indonesia. Hujan matan loh Bu ya, hujan matan. Oke. Lanjut Pak terkait dengan pembiasaan Pak.
Ya. SD tersebut, SD Undakan 1 itu terbaca apakah situasinya aman, tertib, nyaman, tidak ada pencurian, tidak ada kerusakan, atau bagaimana Pak? Tolong ceritakan Pak. Alhamdulillah sampai sekarang aman terkendali. Aman terkendali, Aman. tidak ada kerusuhan-kerusuhan yang nyalai di SD kami, tidak ada. Ya, meskipun di sana-sana itu ada pencurian uang tabungan. Betul. Tapi di SD dan Unggul 1 alhamdulillah aman-aman saja terkendali itu. Amin, alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. persepsi masyarakat positif ya kepada sekolah ini ya Pak? Ya. Lingkungan yang damai. Oh damai ya, damai Ya, damai. sejahtera gitu ya Pak? Ya, betul. Oke. Pak, ketika di SD Undakan 1 itu ada kegiatan-kegiatan yang diawali dari program. Programnya jelas, ada pelaksanaan sampai dengan pengawasannya tidak dilibatkan. Ya, sampai dengan pengawasannya itu tetap dilibatkan. Iya. Iya. Contoh yang real itu tadi mengawasi guru-guru gitu. Ya, betul. Kalau jam saatnya Pak Sugianto tindak-tindak sering pinarak ke sekolah begitu. Alhamdulillah lewat juga sering. Masuk sekolah juga pernah gitu Bu ya. Kalau hubungannya dengan saya niati itu Bu, silaturahim. Oh ya. Wong ning sekolah yo entuk wedang. Ya. Paringi jadah. Wes seneng. Kalau ada jadah kan tidak. Kalau ada. Kalau hubungannya dengan yang pembangunan fisik Pak, misalnya punya program untuk misalnya pagar keliling atau pemavingan tadi sampai dengan pengawasannya juga ikut dilibatkan komite atau yang garap sekolah? Enggak Bu. Nah, yang kemarin itu memang didorong CV, terus yang tahun yang dulu yang kemarinnya itu lagi komite yang mengelola. Ya. Komite mengelola sampai dengan pengawasannya ya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Lanjut Pak, masih hubungannya dengan kurikulum. Pak Gianto juga mendengar bahwa di SD Undakan Kidul itu menerapkan kurikulum merdeka Pak? Ya pernah, tapi belum pernah merasakan bagaimana kurikulum merdeka itu. Ya, artinya di SD tersebut kurikulum merdeka juga sudah diterapkan untuk tempatnya ya. Sudah. Nah, oke. Kemudian untuk guru-gurunya Pak, ketika melaksanakan mengimplementasikan kurikulum itu, pembelajarannya juga sudah banyak yang menggunakan ini Pak, LCD Pak? Ya, kalau LCD di SD kami, SD Undakan 1 itu sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Yang ada yang terpasang di kelas-kelas itu tinggi, ya, yang tidak bisa diambil, yang tidak bisa dilepas, yang LCD jalan juga ada. Pak Gianto pernah tidak pada akhir tahun diundang rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum? Ya, saya rasa itu pernah. Ya, oleh kepala sekolah. Diundang oleh kepala sekolah untuk mengevaluasi kurikulum itu. Setiap tahun sekali. Ya, akhir tahun. Dan sering diajak rapat oleh kepala sekolah setiap semesteran. Setiap semesteran. Ya. Membahas apa itu Pak yang semesteran? Ya, kemajuan anak dan lain sebagainya itu. Ya, Pak masuk ke anggaran Pak. Berbicara anggaran di sekolah sumber utamanya dari BOS. Bapak tahu nggih? BOS. Ya, dari BOS. Terus ketika kegiatan segala sesuatunya itu didanai dari dana BOS, kemudian apakah dari komite juga ada
anggaran tambahan, Pak? Ya, itu kalau komite sering nambahi itu ya memang tidak Bu, kurang berani saya sama wali murid. Jadi ya mencukupkan bos itu. Oh, Nah, begitu. iya. Untuk beli kertas, untuk beli apa-apa gitu. Kecuali kalau misalkan ada kegiatan ekstra itu komite bisa membantu lah. Oke, oke. Pak, dukungan apa yang diberikan dalam rangka pengembangan atau pembinaan kegiatan kesiswaan, Pak? Apa mungkin ada komite yang pinter musik, pinter sebagai pelatih begitu, Pak? Ya, alhamdulillah di sini wah komitenya gendeng-gendeng Bu. Orang sing bisa musik. Oh. Tidak ada yang bisa musik. Ya cuma memberi motivasi kepada rekan-rekan, pada anak-anak itu Bu ya. Ya, tapi untuk anggota komite dan paguyuban itu tidak hobi itu tidak dapat memainkan musik-musik itu. Ya mungkin tidak hanya musik ya Pak, barangkali ada kegiatan ekstra lainnya yang komite bisa ikut dilibatkan sebagai pelatih mungkin ada? Ya, cuma di sekolah kami itu hanya mendorong untuk mencarikan pelatih untuk anak-anak itu supaya ya dapat maju, dan alhamdulillah ini yang akan datang ini drum band kami itu mau dipinjam atau itu disuruh main untuk sekolah yang lain. Untuk sewa gitu loh Bu, untuk sewa. Kalau dipinjam toh ya rugi loh Bu. Ya, sewa. Bukan salah tuku kok. Ya. Nah, iya. Untuk sewa. Ya. Masih Pak, sedikit terkait dengan bimbingan dan konseling BK ya, karena di SD itu tidak ada BK, jadi semua guru itu menjadi guru BK, guru memberikan layanan bimbingan. Bapak pernah mendengar untuk bimbingan yang diberikan kepada anak-anak dari pihak guru-guru itu betul-betul dilaksanakan Pak? Ya, alhamdulillah saya dengar itu memang BK-nya berfungsi Bu. Kalau ada anak yang misalkan nakalnya itu super ya dipanggil memang di kantor. Saya pernah melihat sendiri itu. Ya, terutama Bu Rofikoh itu yang gaya itu. Bu Rofikoh yang tadi pembawa acara ya Pak ya? Iya betul. Guru itu pembina pramuka nasional itu Bu. Pelatih berarti ya? Iya, itu memang kalau ada anak yang nakal, takutnya sama Bu Rofikoh itu. Ya. Diantongi tangan gini wis wedi. Dijewer. Jadi anak tidak sampai berkelahi, tidak. Hanya bicaranya itu memang agak tinggi gitu. Ya, makasih Bu. Saya rasa cukup Pak Gianto terkait dengan informasi yang panjenengan berikan. Terima kasih sekali semua informasinya. Mudah-mudahan dengan keberadaan Pak Gianto sebagai komite di SD 1 Undaan Kidul ini senantiasa akan meningkatkan mutu sekolah, mutu pendidikan khususnya untuk anak-anak kita di masa yang akan datang menjadi pintar, anak solehah, gitu ya Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa loh Bu, pesan saya tadi ya Bu ya. Nopo Pak? Itu tadi yang BLT yang nyasar itu loh Bu ya, disalurkan yang komite wae Bu. Pengalian anggaran itu ya Pak judulnya. Bu, kok direncanakan tahun 16 jadinya komite arep dibagi honor tukang sabun. Nganti saiki ora. Oh, ya Bu. Ya. Bu, makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Punten nggih Pak Gianto, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi meskipun hanya virtual seperti ini nggih Pak. Ya, makasih. Pangapunten manakala kata-kata Bu Hari mungkin kurang berkenan di Bapak, nggih. Bapak kesepuan, saya barangkali keladuk nyuwun pangapunten. Oke.
Saya rasa itu dulu untuk Pak Gianto, matur nuwun.